Selamat pagi, haleluya, salam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Allah yang akan memberkati kita semua. Baik yang ada di gereja, di rumah masing-masing, maupun di mana saja saudara berada saat ini, semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu apabila Tuhan berkenan kepada kami semua untuk menikmati akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya bukan oleh karena kuat gagah hamba-Mu, melainkan oleh pimpinan kuasa Roh Kudus, hamba-Mu berbicara pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut akan kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu Saudara semua yang siap untuk diberkati firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Adapun pagi hari ini, firman Allah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang pemeliharaan Allah di waktu krisis. Pemeliharaan Allah di waktu krisis. Saat krisis melanda di suatu negara atau suatu daerah, biasanya menimbulkan rasa cemas, khawatir, takut bagi sebagian orang. Sehingga mereka berusaha untuk melakukan apa saja dan berbagai macam cara yang dirasa itu bisa membantu untuk mengentaskan mereka dari masalahnya. Ada yang melakukan dengan cara-cara yang baik, namun juga ada yang melakukan dengan berbagai macam kejahatan. Misalnya mencuri, merampok, merampas, menjarah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini firman Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat mengalami pemeliharaan Allah di saat-saat krisis melanda kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti membaca. Demikian firman Tuhan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi
dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini menceritakan tentang pengalaman Nabi Elia yang saat itu di Israel terjadi satu bencana kekeringan karena hujan tidak turun selama 3,5 tahun, sehingga mengakibatkan krisis pangan. Karena para petani sudah tidak bisa menabur benih lagi. Sementara persediaan makanan yang ada itu telah habis dimakan. Karena selama 3,5 tahun ya tidak turun hujan. Kekeringan terjadi. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang demikian ini, banyak orang yang mengalami kemiskinan, bahkan banyak orang yang tidak bisa makan lagi, bahkan banyak di antara mereka yang mati kelaparan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sangat menakutkan ini, Allah masih mengingat hambanya, memperhatikan hambanya Elia dengan berfirman, ya, yang sudah kita baca tadi, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kamu di sana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah memerintahkan atau Allah berfirman kepada Nabi Elia, yang firman-Nya itu berkata, pergilah. Pergilah. Pergi kemana? Berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah sungai Yordan. Mengapa Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke sana? Apakah mungkin di sana ada makanan, ada gandum yang masih tersedia di sana? Elia tidak bertanya-tanya kepada Tuhan. Tetapi Elia setelah mendengar firman itu, dia melakukan firman itu. Ayat selanjutnya, ayat yang kelima. Lalu ia pergi dan melakukan seperti apa? Seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan memerintah, ketika Tuhan menyuruh Elia dengar-dengaran. Dan kemudian Elia melakukan seperti firman yang telah disampaikan oleh Tuhan. Lalu ia pergi melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman yang diterima oleh Elia.
Apa yang terjadi ketika Elia mau dengar-dengaran, mau menuruti perintah Tuhan, mau melakukan firman Tuhan? Maka ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6 katakan, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Maka terjadilah seperti yang Tuhan firmankan pada waktu Allah menyuruh Elia pergi. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia, dan Elia dapat minum dari sungai Kerit itu. Maka terpeliharalah Elia beberapa waktu lamanya di tempat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pemeliharaan Allah yang ajaib. Meskipun Elia berada di tengah-tengah kondisi kerajaan, kondisi daerah Yerusalem dalam keadaan krisis pangan, namun Elia tetap mengalami pemeliharaan bahkan secara ajaib. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Mengapa Elia itu dipelihara oleh Allah dengan cara ajaib? Karena Elia mau dengar-dengaran firman Tuhan. Ketika Allah mengutus dengan firman-Nya kepada Elia, pergilah. Elia pergi. Pergi kemana? Pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tidak seperti Yunus. Ketika Yunus diutus ke Niniwe, ya, Yunus membelok ke Tarsis, sehingga terjadilah malapetaka bagi Yunus. Tapi Elia pergi seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat berikutnya ayat yang ke-7 dan 8. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ini firman Tuhan yang kedua kalinya kepada Elia. Ayat yang ke-9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah beberapa lama Elia dipelihara oleh Allah dengan cara ajaib, di mana Allah memakai burung-burung gagak. Burung gagak adalah burung buas, burung pemakan bangkai, burung liar. Tetapi Allah bisa memakainya sebagai alat untuk memelihara hambanya. Dari mana burung itu mendapatkan daging? Burung itu mendapatkan roti. Karena daerah itu sudah tidak ada makanan lagi. Itulah keajaiban Tuhan. Kita tidak tahu dari mana
itu asalnya. Alkitab juga tidak mencatat dari mana asal ya daripada roti dan daging itu. Tetapi karena Elia nurut, Elia mau melakukan firman Tuhan, ya, maka keajaiban itu dialami oleh Elia. Dan setelah itu firman Allah seperti yang sudah kita baca tadi, mengutus Elia untuk pergi, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Perintah yang kedua kepada Elia, pergilah ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon. Ya, wilayah Sidon ini adalah wilayah orang kafir, wilayah penyembah berhala. Ini adalah tempat tinggal mertua Raja Ahab yang saat itu memerintah Israel. Ya, meskipun ada kekhawatiran, tetapi Elia tetap mau berangkat. Elia tetap mau menuruti akan firman Tuhan. Dan ayat yang berikutnya, ayat 10 ya, 10 dan 12. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Ayat 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, Allah mengutus Elia untuk pergi ke Sarfat untuk menemui janda miskin. Janda yang sudah kehilangan pengharapan untuk hidup. Janda yang sudah mengalami keputusasaan. Dia mengatakan hanya memiliki segenggam tepung dan minyak, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan ia mengumpulkan 1-2 kayu api dan akan pulang untuk memasaknya. Dan setelah itu dia akan makan. Akan makan bersama anaknya. Dan setelah makan, dia katakan, "Aku akan mati." Janda yang sudah kehilangan pengharapan, dia sudah putus asa, ya. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Tapi Elia yang diutus oleh Allah untuk menemui seorang janda miskin ini, dia tadi kata firman Allah katakan bahwa aku akan memberi engkau makan melalui janda miskin itu. Dan pada akhirnya setelah janda itu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Elia yang mengatakan bahwa, "Ibu, lakukanlah seperti apa yang kau katakan. Tetapi
buatlah dulu roti bundar kecil dan bawalah kepadaku. Setelah itu masaklah untukmu dan untuk anakmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mendengar apa yang disampaikan, ya, firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Elia, janda ini menurut, janda ini taat, dan janda ini mau melakukannya. Ayat 13-16 saya bacakan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ya, saya ulangi, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia itu ada Elia, serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Dan tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika janda itu mau melakukan firman Tuhan, maka janda itu juga mengalami pemeliharaan Allah yang ajaib. Tadi yang sudah putus asa, sudah tidak memiliki pengharapan lagi untuk hidup, karena apa? Karena hanya memiliki sedikit tepung dan minyak. Setelah ia masak, kemudian dia sudah tidak bisa makan lagi dan dia mengatakan, dan aku akan mati. Tapi setelah melakukan apa yang difirmankan Allah melalui Nabi Elia, dia tidak mati tetapi terpelihara. Dia tetap hidup. Dia bisa makan sampai hujan turun, bisa menanam dan panen, baru tepung itu habis, minyak itu habis. Janji pemeliharaan Allah digenapi karena baik Nabi Elia maupun ibu janda miskin itu telah mendengar atau dengar-dengaran akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah dan juga disampaikan melalui Nabi Elia. Dan kemudian mereka mau melakukannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini banyak orang yang mengalami ketakutan, kekhawatiran akan masa depan hidupnya. Karena krisis yang terjadi di seluruh muka bumi ini, secara khusus yang terjadi di Indonesia akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan manusia. Samping berdampak pada kesehatan,
juga berdampak pada berbagai sektor industri, perdagangan, ya, sehingga kita perhatikan bahwa hari-hari ini banyak pabrik-pabrik yang tutup. Banyak pengusaha-pengusaha yang saat ini juga berhenti untuk beraktivitas. Bahkan pedagang-pedagang kecil pun kesulitan bekerja. Para tukang ojek, sopir taksi dan lain sebagainya mengalami dampak daripada COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia ini. Sehingga saat-saat ini Indonesia pun mengalami krisis ekonomi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang khawatir dengan adanya krisis ekonomi yang tidak diketahui sampai kapan hal ini akan terjadi. Sampai kapan hal ini akan berakhir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat pilihan Allah, kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah yang daripada Allah. Percayalah bahwa kita punya Allah yang sanggup untuk memelihara kita, seperti halnya Allah memelihara Elia dan janda miskin tadi. Percayalah bahwa hal itu akan terjadi juga dalam kehidupan kita orang yang percaya. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan. Baik Elia maupun janda Sarfat tadi mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan kemudian melakukan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan perintahkan itu. Sehingga baik Elia maupun janda miskin itu boleh mengalami pemeliharaan Allah yang ajaib. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan pasti akan memelihara kita. Asal kita mau menuruti kehendak-Nya. Asal kita mau menjadi pelaku firman-Nya. Mari kerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Dan mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Izinkan Roh Kudus memimpin dan menuntun, ngatur hidup saudara. Supaya kita bisa menjadi pelaku akan firman-Nya. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Yakobus. Yakobus 1 ayat 22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika
tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Dalam ayat ini Yakobus sedang berbicara mengenai orang-orang yang telah mengalami hidup baru. Hidup yang telah diubahkan. Karena hanya orang yang demikian yang bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Orang yang belum hidup baru, orang yang belum diubahkan, juga bisa taat, bisa melakukan firman. Tetapi hal itu hanya secara lahiriah. Allah menghendaki supaya kita menjadi pelaku firman, bukan secara lahiriah. Seperti orang Farisi. Orang Farisi itu taat pada hukum Taurat. Tetapi ketaatannya itu hanya secara lahiriah. Sehingga Tuhan Yesus menegur mereka. Ibadahmu adalah ibadah yang sia-sia. Ubahnya kamu seperti kubur yang dilabur putih bersih, tetapi di dalamnya berbau busuk. Ada seorang munafik. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus ngajarkan kepada kita supaya kita menjadi pelaku firman sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan secara lahiriah. Kalau kita melakukan secara lahiriah itu adalah ibadah yang sia-sia. Kita adalah orang-orang yang telah hidup baru, orang yang sudah mengalami pengubahan, memiliki manusia batiniah yang sudah diperbaharui dari sehari ke sehari. Rasul Paulus mengatakan demikian dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Mereka lah yang dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman, untuk dapat mengekspresikan firman itu dalam keseharian hidupnya. Sehingga dengan demikian menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saksi bagi banyak orang, menjadi terang dan garam dunia, memiliki hidup yang berbeda dengan dunia, memiliki hidup yang berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan sekedar taat secara lahiriah supaya kelihatan sebagai orang yang saleh seperti orang Farisi. Tetapi menjadi pelaku firman Allah itu berasal dari dalam. Yang dilakukan oleh manusia batiniah kita, oleh pimpinan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, mari jadilah pelaku firman yang benar, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun berani berkata, hatiku tenang, berada dekatmu. Sebab kaulah jawaban hidup.